Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya dengan materi kali ini mengenai usaha dan energi yang ada di kelas 10 MIPA semester 2. Nah, sebelum masuk ke materi usaha dan energi, saya akan melakukan persepsi di sini. Saya akan mengajukan pertanyaan, apakah pernah Anda mengayuh sepeda di jalan yang mendatar? Nah, kalau pernah, coba bayangkan, bandingkan saat Anda mengayuh sepeda di jalan yang mendatar dengan saat Anda mengayuh sepeda di jalan yang menanjak. Apakah lebih ringan yang mana? Nah, ternyata lebih ringan pada saat Anda mengayuh sepeda di jalan yang mendatar dibanding saat Anda mengayuh sepeda di jalan yang menanjak. Nah, kenapa demikian? Nah, karena pada saat Anda mengayuh sepeda di jalan yang menanjak, itu diperlukan usaha yang lebih besar. Nah, usaha itu sangat berkaitan dengan energi, mau itu energi potensial ataupun energi kinetik. Di materi ini akan dijelaskan pula mengenai energi kinetik dan energi potensial yang sebenarnya sudah dipelajari di SMP. Nah, di sini yang namanya energi itu tidak harus melibatkan benda yang bergerak. Benda yang tidak bergerak pun itu punya energi. Energi yang tersimpan padanya yang suatu saat bisa berubah menjadi bentuk energi yang lain. Nah, di sini kalau dalam ilmu fisika, usaha itu bisa diartikan sebagai perubahan energi pada suatu benda. Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut ini ya. Mengapa mobil jeep itu mampu menarik sebuah beban yang sangat berat? Nah, karena ada usaha. Apa itu usaha? Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan pemaparan tadi, bahwa usaha itu adalah perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Nah, kalau secara matematis, kita lihat bahwa W itu usaha dalam satuan Joule sama dengan F gaya dikali S perpindahan dikali kosinus theta, sudut antara gaya dengan perpindahan. Di sini artinya kalau usaha itu sama dengan besarnya gaya yang diperlukan oleh seseorang untuk mendorong sejauh yang diperlukan. Nah, di sini usaha itu ada yang membentuk sudut seperti pada gambar. Nah, ini seperti pada gambar ini, F-nya membentuk sudut, sehingga ketika F-nya membentuk sudut seperti ini, kita harus memproyeksikan dulu F terhadap sumbu horizontal ya. Jadi F kosinus theta dikali dengan S perpindahannya. Apabila tidak membentuk sudut, tinggal dihilangkan saja kosinus tetanya. Jadi hanya F dikali S untuk mencari usahanya. Nah, mari kita latihan soal ya. Di sini contoh soalnya, Julaiha menarik balok dengan gaya sebesar 40 Newton. Jika balok berpindah sejauh D 100 cm, jadi bisa pakai D, bisa pakai S ya, untuk simbol perpindahannya. Dan sudut yang dibentuknya 60 derajat, maka berapa usaha yang dilakukan Julaiha? Seperti biasa di fisika itu dilakukan secara runtut dari diketahui, ditanyakan sampai jawab. Nah, diketahui F-nya 40 Newton, D-nya 100 cm, rubah dulu ke meter jadi 1 meter, sudutnya 60 derajat. Ditanyakan adalah W, usaha ya. Kita pakai W sama dengan F kosinus theta dikali S karena ada sudutnya ya, jadi F-nya membentuk sudut terhadap perpindahan. Jadi kita harus mensejajarkan antara gaya dengan S-nya gitu ya. Karena S-nya berpindah dari sini ke sini ya. Jadi kita dari F-nya kita proyeksikan ya, ke sumbu X gitu. Jadi F cos theta. F-nya 40, kosinus 60 derajat dikali 1, hasilnya 20 Joule. Ya, karena kosinus 60 derajat itu adalah setengah. Oke. Nah, kita lihat lagi ada sebuah gambar. Di sini ada dua orang yang mendorong mobil. Kedua orang di bawah tidak melakukan usaha karena benda tidak berpindah atau S-nya sama dengan 0. Jadi, benda dikatakan melakukan usaha jika benda tersebut melakukan gaya dan juga bendanya berpindah. Jadi, kalau mau sekuat apapun gaya dikeluarkan, tidak ada S, ya berarti usahanya sia-sia gitu. Kalau di fisika ya. Meskipun kita misalnya keluar energi juga ya, ada keringat dan yang lainnya, tapi kalau secara ilmu fisika karena tidak ada benda yang bergerak, otomatis S-nya tidak ada, F-nya meskipun ada, tapi W-nya jadi 0 karena S-nya tidak ada.
Oke, baik. Sekarang mengenai energi. Energi itu ada banyak macamnya ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi potensial gravitasi Newton, ada energi potensial pegas, dan yang lainnya. Nah, di sini energi potensial, energi kinetik kita bisa lihat dari ilustrasi gambarnya di sini. Ini pada saat bendanya di atas ketinggian, ya, dia punya energi potensial. Makanya dia disebut punya energi potensial karena bendanya memiliki ketinggian, ya. Kalau energi kinetik, bendanya itu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Jadi kalau bendanya sedang bergerak, berarti dia punya energi kinetik. Kalau bendanya berdiri atau berada di ketinggian tertentu, berarti bendanya punya energi potensial. Itu perbedaan mencolok antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, untuk energi kinetik mungkin sudah teman-teman ketahui pada saat mempelajari materi ini di SMP. Ya, energi potensial itu matematisnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Sedangkan energi kinetik itu secara matematisnya setengah dikali M dikali V kuadrat ya. Dikali massa dikali V itu kecepatan. Dua-duanya sama satuannya itu Joule ya, sama dengan usaha. Jadi usaha dengan energi kinetik dan energi potensial itu satuannya Joule. Sehingga dimensi antara mereka juga sama. Nah ini ya. Dimana E-nya energi kinetik, Joule, M-nya massa benda, V-nya kecepatan benda, dan ini energi potensial gravitasi, M-nya massa benda dan satuan kilogram, G-nya percepatan gravitasi, dan hanya ketinggian benda dari permukaan tanah, satuannya meter. Nah, energi potensial itu dibagi jadi berbagai macam, ada 3, di sini ada energi potensial gravitasi Newton, ada juga energi potensial pegas, ada juga energi potensial gravitasi aja. Nah, energi potensial gravitasi aja sudah dibahas yang ini ya. Nah, ada yang energi potensial gravitasi Newton itu adalah energi yang ditimbulkan atau energi potensial gravitasi antara dua benda angkasa. Itu adalah energi potensial gravitasi Newton. Makanya di sini G-nya juga bukan G kecil lagi, bukan percepatan gravitasi, tapi G-nya adalah tetapan Henry ya, yang 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 dibagi R, R-nya adalah jarak antara benda tersebut, antara dua benda angkasa tersebut. Nah, sedangkan energi potensial pegas di sini apabila misalnya kalian pakai pegas, jika Anda memberikan gaya tekan yang besar pada pegas tersebut, maka pegasnya akan mempunyai energi potensial yang besar juga. Nah, ketika misalnya pegasnya kita lepaskan tiba-tiba, maka pegas juga akan kembali ke bentuk semula dengan cepat. Nah, di sini energi potensial pegasnya adalah setengah dikali K dikali X kuadrat, di mana K itu adalah konstanta pegasnya dan X itu adalah pertambahan panjang pegasnya. Nah, ada juga energi mekanik. Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik ya. Jadi energi potensial ditambah energi kinetik itu sama dengan energi mekanik. Ternyata energi mekanik itu selalu tetap, yang berubah adalah energi potensial dan energi kinetik. Dari gambar di sini ya, bendanya dilemparkan dari atas ke bawah sejauh H. Nah, di sini kita bisa lihat dari pertama kali dia dijatuhkan karena dia bendanya jatuh bebas, berarti V-nya tidak ada. Kalau V tidak ada, berarti EK-nya sama dengan 0 ya. Dia punya energi potensial. Kenapa? Karena dia memiliki ketinggian sejauh H gitu kan ya. Jadi dia punya energi potensial sebanyak M dikali G dikali H. Nah, ketika kita jumlahkan antara EP ditambah EK-nya kan menghasilkan EM ya. EM itu energi mekanik. Itu akan tetap bendanya di sini, mau di sini, di sini, di sini sampai di sini, energi mekaniknya tetap. Lalu apanya yang berubah? Energi potensial dan energi kinetiknya. Nah, semakin bendanya turun, ya, semakin bendanya turun, ternyata ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami kenaikan. Yang mengalami penurunan adalah energi potensial. Jelas, karena H-nya juga lebih kecil. Semakin ke sini makin kecil ya H-nya. Otomatis energi potensialnya makin kecil. Lalu ada yang mengalami kenaikan. Yang mana yang mengalami kenaikan adalah energi kinetik. Kenapa? Karena kecepatan makin ke bawah itu makin besar. Berbeda ketika misalnya kita melemparkan benda ke atas, makin tinggi bendanya, kecepatannya makin lambat. Kalau kita melemparkan benda dari atas ke bawah, justru makin mendekati tanah itu makin V-nya makin maksimum. Sehingga di sini meskipun EP dan EK-nya naik turun, tapi EM-nya tetap ya. Oke.
Nah, makanya ada yang namanya hukum kekekalan energi, di mana energi itu selalu kekal gitu ya. Artinya energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, di sini ya kalian bisa lihat di sini di animasinya, nilai dari energi potensial dan kinetiknya kan berubah-ubah, tapi total dari energi mekaniknya adalah tetap ya. Makanya ini persamaannya seperti ini. Energi potensial ditambah energi kinetik itu selalu konstan atau energi mekaniknya konstan. Sehingga pada saat sebelum ya sama sesudah itu adalah sama. Ini kan persamaan EP1 itu sebelum, EK1 sebelum, EP2 itu sesudah, EK2 itu sesudah. Nah, di sini ada contoh soal energi mekanik sebuah kelapa jatuh bebas gitu ya, dari A ke titik B lalu ke titik C. Nah, di sini pertanyaannya berapakah kecepatan saat di titik B? Nah, di sini ketinggiannya dari 4 meter ya, dari B ke C itu 2 meter. Nah, kita bisa pakai persamaan hukum kekekalan energi mekanik gitu ya, sehingga di sini ma itu sama dengan B ya. EMA sama dengan EMB. A itu di titik A, MB itu di titik B. Nah, kita pakai energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Nah, karena buah kelapanya jatuh bebas, sekali lagi berarti V-nya sama dengan 0. Karena VA-nya sama dengan 0, berarti EKA-nya sama dengan 0. Nah, EPB-nya ada ya karena di sini ada ketinggian juga, EKB-nya justru ada ya karena yang ditanyakan adalah kecepatan di B. Kita masukkan angka-angkanya yang sudah ada. Di sini MGHA ditambah 0 sama dengan MGHB ditambah setengah MPB kuadrat. Kita bisa merubah posisinya. Ini kita rubah ke ruas sebelah sini. Jadi setengah MPB kuadrat sama dengan MGHA dikurangi MGHB ya. Karena M-nya juga nilainya sama, jadi kita bisa hilangkan. Jadi sisa setengah PB kuadrat sama dengan G, kita masukkan ke kurung H-nya, HA dikurangi HB. Nah, ini kita kali silang ke sini, berarti PB kuadrat sama dengan 2G, HA kurangi HB. PB aja berarti sama dengan akar dari 2 kali G dalam kurung HA kurangi HB. G-nya 10, kita pakai yang 10 ya G-nya. Jadi 2 kali 10, HA-nya berarti 4 meter, dikurangi HB-nya 2 meter. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, jadi 4 kurangi 2 adalah 2, 2 kali 10, 20, 20 kali 2, 40. Akar 40 adalah 4 kali 10 ya, berarti akar 4 kali 10 itu kita keluarkan yang 4-nya, jadi 2. 2 akar 10 meter per sekon. Nah, ini ya, semoga membantu juga untuk memahami materi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, apakah ada hubungan antara usaha dengan energi? Bagaimana hubungannya? Baik-baik saja. Nah, hubungan usaha dan energi itu maupun energi kinetik atau energi potensial jelas sangat berhubungan ya, karena sudah tadi disebutkan bahwa usaha itu adalah perubahan energi. Nah, di sini ketika bendanya bergerak, dan dia punya kecepatan, otomatis ada hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Kalau energi potensial, hubungannya gimana terlihatnya? Kalau bendanya berubah ketinggian, berarti ada hubungan antara usaha dengan energi potensial. Sekali lagi, kalau bendanya bergerak, ada perubahan kecepatan, berarti ada hubungan antara W dengan energi kinetik, antara usaha dengan energi kinetik. Tapi kalau di energi potensial, bisa terlihat kalau di soalnya bagaimana? Kalau ada perubahan ketinggian. Kalau ada perubahan ketinggian, artinya ada usaha. Nah, di sini yang usaha itu adalah W ya, sama dengan energi kinetik akhirnya dikurangi dengan energi kinetik awalnya, atau W sama dengan delta EK gitu ya. Nah, EK-nya ya seperti yang tadi sudah disebutkan, setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Nah, Pi di sini adalah akhir ya, setengah MP kuadrat dikurangi setengah MP 0 kuadrat. Kalau energi potensial bagaimana? Ya sama, energi potensial juga, energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal gitu ya. Oke, terima kasih sudah
Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah memahami isi dari pemaparan materi usaha dengan energi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.